Pemirsa, apa yang sebenarnya membuat calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo gemar belusukan dan menggunakan diplomasi meja makan ketika menjabat sebagai pejabat publik? Dan apa yang membuat seorang Jokowi tidak menggunakan jabatannya sebagai wali kota Solo ketika sang putri gagal masuk ke SMA favorit di Solo? Berikut petikan wawancara Mahendro Wisnu dengan Joko Widodo di Jakarta. Seorang Joko Widodo yang aslinya adalah pengusaha, punya kebiasaan belusukan kemana gitu. Nah, tapi ketika Joko Widodo kemudian menjadi pejabat publik, Bapak bisa menampilkan figur seorang pejabat publik yang benar-benar turun ke bawah dengan gaya pemerintahan yang belusukan. Ide dari mana Bapak itu awalnya? Ya sama lah, saya bekerja itu juga sama. Saya bekerja nggak pernah duduk di kantor, nggak pernah. Saya juga selalu di lapangan, selalu di bawah. Karena problem-problem dan masalah itu selalu ada di bawah, tidak di atas. Oleh sebab itu, sama seperti waktu saya di dunia usaha dan masuk ke dunia politik sama. Hanya di bawahnya itu berbeda tempat saja kan. Sehingga waktu masuk ke jadi wali kota ya langsung ke rakyat, mendengar suara rakyat, mendengar aspirasi rakyat, ingin mendengar keluhan rakyat, itu aja. Baik yang ada di pasar, baik yang ada di kampung, baik yang ada di bantaran sungai, semuanya, karena semua problem itu ada di situ. Masalah itu ada di situ, bukan di kantor. Kantor itu kan kalau manajemen kita sudah perbaiki, sistemnya sudah kita perbaiki, kalau sudah akan berjalan dengan baik. Karena birokrasi kita ini pintar-pintar itu. Asal sistemnya disiapkan, asal sistemnya dibangun. Waktu itu Bapak juga mengembangkan sistem diplomasi yang sekarang populer dengan istilah diplomasi meja makan ala Jokowi. Iya, kenapa sebuah masalah harus diselesaikan dengan represif, ya kan, dengan gebuk-gebukan satpol, dengan pedagang kaki lima misalnya, gebuk-gebukan antara demonstran dengan polisi. Kenapa harus dilakukan dengan cara itu? Kenapa tidak sih tokoh-tokoh itu kita ajak makan, masyarakat kita ajak makan, pedagang kaki lima kita ajak makan, kemudian masalahnya selesai kan enak. Kita makan enak, kenyang, masalahnya selesai kan enak. Kalau Bapak jadi presiden, nanti Bapak mungkin akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari dunia internasional, dari negara tetangga, dengan PBB. Bapak juga akan menerapkan diplomasi. Sama saja, bisa saling isi, kita juga bisa saling menjelaskan, akan lebih baik. Dan kadang-kadang itu problemnya itu sederhana menjadi ruwet karena kita tidak pernah omong-omong, tidak pernah berkomunikasi, itu aja. Begitu sudah makan, berbicara, ya masalahnya ternyata nggak ada 1 menit aja selesai. Pak Joko, ada sebuah momen dalam sejarah kehidupan Bapak yang menurut saya cukup menarik. Itu Bapak sempat tidak dapat masuk ke sekolah favorit di SMA 1 dan kemudian akhirnya masuk ke SMA 2. Pak calon presiden kok maafin Bapak? Ya hidup itu kan bisa berhasil, bisa tidak berhasil, ya kan. Naik turun buat saya biasa. Naik turun biasa. Saya waktu di SD juga juara, di SMA juga juara umum, ya. Tapi nyatanya nggak diterima gimana? Ya kita harus ya terima apa adanya. Tidak diterima di sebuah favorit, banyak hal, banyak sebab. Bisa berhasil, kadang tidak, kadang sukses, kadang tidak. Jatuh bangun, terbiasa. Masuk dalam politik Pak, siap kalah menang. Dalam politik sama saja, dalam dunia usaha juga sama saja, dalam hidup juga sama saja. Saya tidak pernah merasa terbebani dengan hal yang berkaitan baik dengan masalah kekayaan atau uang atau dengan jabatan atau dengan apa enggak. Tapi yang paling penting hidup ini bisa bermanfaat. Pak, kita bicara sedikit mengenai isu penting Indonesia, yaitu reformasi birokrasi. Bapak sudah memulai dengan melakukan jabatan di kalangan pejabat pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Apakah konsep jabatan ini akan Bapak lanjutkan juga saat Bapak menjadi presiden nanti? Ini birokrasi kita ini
birokrasi kita ini pintar-pintar ya. Yang sarjananya banyak sekali, yang masternya banyak sekali, yang dokter juga banyak. PNS kita ini pintar-pintar itu. Jangan ada yang memandang PNS kita ini remeh. Saya nggak suka. Karena yang saya ketahui, baik yang waktu saya jadi wali kota, pada saat saya jadi gubernur juga sama. PNS kita ini pintar-pintar, hanya perlu dibangunkan sebuah sistem yang baik. Misalnya e-budgeting, ya kan, e-procurement, e-purchasing, e-audit, agar apa? Sistem itu bisa diikuti oleh birokrasi kita. Ya, kalau birokrasi kita mengikuti sistem itu, ya akan tercipta sebuah birokrasi yang baik dan bersih. Juga masalah rekrutmen jabatan di sebuah kantor, di sebuah dinas itu penting sekali. Karena pemilih dia, kepala dinas itu yang akan memimpin anak buahnya. Supaya mendapatkan kepala dinas yang baik, supaya mendapatkan sebuah kantor yang baik, cara rekrutmen apa yang paling pas? Ya sebuah seleksi dan promosi terbuka. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan PNS kita senang-senang semuanya, karena semuanya punya peluang. Bukan masa dekat dengan wali kotanya, bukan masa dekat dengan bupatinya, bukan masa dekat dengan gubernurnya, bukan masa senang dan tidak senang, tetapi memang karena mempunyai prestasi, karena mempunyai kemampuan leadership, karena punya kemampuan manajemen, karena punya kompetensi yang baik, itu yang dipilih. Itu kalau pola-pola rekrutmen seperti itu di semua kantor, semua dinas.